Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sekali lagi berdiri, kita akan persiapkan hati kita memuji masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam sekali lagi. Yesus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami tahu Allah di tengah-tengah kami, dan kami mau persiapkan hati kami. Engkau berbicara dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Malam hari ini setiap kami Tuhan, pakai kami Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi kita berjalan bersama. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, sebab Kau bersama-sama dengan kami. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
Benar Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia bagi kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kalau malam hari ini Engkau sudah kumpulkan kami. Dan kalau kami ada sebagaimana ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada sharing firman-Mu, maupun kami yang mendengarkan, semua kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, terima kasih banyak buat NIVP Pak Alex Setia Prayoga dan seluruh jajarannya yang sudah mengundang saya untuk memberitakan firman pada malam hari ini. Tapi kalau orang Manado bilang saya totofore. Terima kasih juga buat kehadiran teman-teman dari National Board. Ada Pak Ayung beserta Ibu Amelia. Terima kasih juga buat Pak Sugianto beserta Ibu, Pak Andi Suteja beserta Ibu. Terima kasih juga buat Pak Heli. Dan tentunya kita berterima kasih ada seseorang yang begitu mencintai FDB MFI. Sekaligus dia akan berbicara besok hari, Bapak Lo Keng Hong. Terima kasih juga buat NIVP A. Ini orang yang luar biasa. Ini betul-betul S3 tapi sekolah S3-nya. Bapak Vincent Wijaya beserta Ibu Bumi. Karena berdekatan sekaligus saya memperkenalkan juga. Saya datang bukan sendiri. Katanya mesti ditemani terus. Dan yang temani saya adalah istri tercinta saya. Terima kasih juga buat sahabat saya, Ketua Panitia sekaligus Ketua Panitia untuk World Konvensi 2026 di Bali, tapi jabatan di nasionalnya adalah NIVP LOF. Bapak Len Wijaya beserta Ibu Kamila Bal. Mungkin teman-teman nggak ada yang tidak kenal Farida Bahu ini. Dia adalah chairwoman daripada LOF Indonesia. Tentu kita mau berikan tepuk tangan juga buat MC kita, Isien dan Peter. Dan tidak kalah pentingnya, tim pujian dan pemain musik. Nah ini kan sudah berapa menit Pak Alex? Biar isinya cepat aja nantinya.
Slide saya bisa ya. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang One Fire, One Vision. Sesuai tema ini adalah tema kita untuk World Convention di Bali dan sudah disetujui oleh International Presiden Bapak Francis Owusu. Tapi sebelum saya membahas sedikit tentang One Fire dan One Vision, saya mau tanya kepada ibu bapak sekalian, kalau Tuhan datang hari ini, kira-kira kita naik kereta yang mana? Tuh, lihat kan? Ini bus tapi gak ada masalah punya. Karena betul kata Pak Vincent, ini yang naik Lokeng Pak Lokeng Hong dan teman-teman semua. Jadi sekali lagi, hari ini mau bicara tentang One Fire, One Vision. Tapi sebelum itu saya mau tanya sekali lagi ya, kalau Tuhan datang hari ini atau malam ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian naik kereta yang mana? Kereta ke surga atau kereta ke neraka? Saya mau tanya, siapa yang mau naik kereta ke surga? Angkat tangan. Ada juga yang nggak angkat tangan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mau naik kereta ke surga, tentunya ciri-cirinya adalah apa? Dia harus punya kasih, dia harus punya kuasa, dan dia harus berjalan di dalam kerendahan hati. Atau sebaliknya, dia mau naik kereta, karena ada juga yang nggak angkat tangan. Jadi saya berasumsi dia mau naik kereta ke neraka, tapi bukan di sini, di Bangladesh. Ciri-cirinya apa? Dia tukang marah, dia tukang menyebarkan fitnah, dia bukan apa lagi, dia tukang atau sikapnya sombong. Apalagi yang naik kereta neraka, dia merasa paling pintar. Dia, istri saya mesti dibilangin juga, kalau tidak nanti dia udah bilangin. Apa? Hidupnya penuh dengan kedengkian dan iri hati. Tapi saya percaya semua Bapak Ibu sekalian di tempat ini adalah orang-orang yang naik kereta ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan. Nah, ada Pak Vincent nih. Pantun, saya kasih pantun juga. Biar cepat Pak Alex, habis itu nanti kan cepat udah selesai. Naik kereta dari Pasar Turi, duduk manis di kursi utama. Kalau hati hidup dalam kasih, kereta surga. Sebentar. Kalau hati tak hidup dalam kasih, mana cakapnya dong? Kereta surga tak berhenti di stasiun. Pak Vincent 2 kan, saya 1 aja udah minta ampun, gak sabar.
Nah, next slide. Nah, one fire, one vision. Kenapa tema ini saya dapatkan? Di dalam perjalanan saya bersama Rudy Yap dan beberapa teman-teman dari National Board di Malaysia. Waktu itu kita ada sedikit kurang begitu baik sama Malaysia, dan saya sebagai National Presiden mesti ke sana. Saya berbicara dengan National Presidennya dan seluruh Board of Directornya. Di sana itu bukan nggak sama loh. Di sana itu seperti PT. Jadi BOD-nya sangat berkuasa. Jadi bicara, dan dalam pembicaraan itu saya begitu kuat. Waktu diskusi kita bincang-bincang di hotel itu adalah apa tema kita untuk World Conference. One fire, satu api. Apa api itu? Tidak lain tidak bukan adalah api Roh Kudus. Kalau dengan Roh Kudus mesti kencang dong tepuk tangannya. Kita membutuhkan di segala aspek kehidupan kita yang namanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi one vision, satu visi. Pada ujungnya adalah amanat agung. Nah, saya tidak nanti bicara itu waktu di World Convention. Datang World Convention dikupas ini, one fire, one vision. Tapi saya mau bikin adalah subtemanya. One fire, one vision bisa terjadi dahsyat kalau dilandaskan oleh kasih, kuasa, dan tahu diri atau kerendahan hati. Coba saya minta Pak Handoko baca Matius 28 ayat 37 dan 39. Matius 22 ayat 37 Ya, 22. sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Next, Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Ya, terima kasih Pak Handoko. Tepuk tangan dulu buat Pak Handoko. Pak Handoko itu begitu setia. Saya sampai, salut banget sama orang ini. Saya suka cerita di gereja, saya suka cerita. Saya salut banget sama orang itu. Main gitar, bagus, sangat mengangkat. Setiap hari Senin jam 4, kira-kira 4:15, 20 sudah muncul. Saya kadang-kadang muncul di jam begitu, karena saya takut kebablasan tidur. Jadi saya muncul, saya matiin. Tapi saya lihat Pak Handoko, Wahyu juga, wah. Apalagi kalau Pak Wahyu sudah ada, setan-setan udah pergi semua. Jadi tema besar kita adalah one fire, one vision. Berbicara tentang satu api Roh Kudus dan satu visi amanat agung. Tapi subtema hari ini adalah kasih, kuasa, dan tahu diri. Adalah cara Tuhan menjaga kita agar tetap menyala di jalur yang benar. Firman Tuhan katakan di Matius 22 ayat 37 dan 39. Dan tentu ini hukum yang terutama dan pertama. Kalau saya jabarkan kurang-kurang minta tanya sama Pak Vincent. Makanya beliau ada di sini, enak kan? Jadi api Roh Kudus bukan hanya membuat kita bersemangat,
tapi membuat kita mengasihi lebih dalam. Tanpa kasih, api pelayanan bisa berubah jadi apa? Tanpa kasih, api pelayanan bisa berubah jadi ambisi pribadi. Saya memberikan satu ilustrasi. Seorang pengusaha FGB MFI di Surabaya pernah berkata demikian. Dulu saya melayani dengan semangat luar biasa, tapi tanpa kasih. Saya malah menyakiti orang lain dengan perkataan saya. Dulu, sekarang orang-orang FGB MFI dan LOF di Surabaya tampil beda. Semua penuh kasih dong. Setelah Tuhan jamah, saya sadar api sejati Roh Kudus selalu membawa apa? Api sejati Roh Kudus selalu membawa apa? Kasih, bukan kemarahan. Jadi firman Tuhan katakan demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan mengetahui segala rahasia, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tetapi aku kalau tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Artinya apa yang menjadi motivasi kita? Api Roh Kudus bukan untuk membakar orang lain, tapi untuk menghangatkan dan menyembuhkan mereka. One vision. Biar cepat ya. Udah berapa menit Alex? Udah mau selesai. One vision. Kuasa yang menuntun untuk memberi dampak. Sekali lagi, one vision. Kuasa yang menuntun untuk memberi dampak. Visi Tuhan bukan hanya untuk di gereja, tapi juga untuk kita di marketplace. Kuasa Roh Kudus memberi kemampuan untuk menjadi apa? Menjadi berkat dan saksi di dunia kerja. Saya ambil contoh lagi. Ini di Malang, di Batu ya. Seorang anggota FGB MFI di Batu Malang mengelola bisnis dengan doa, karena sudah diajarin terus sama Pak Ayu, diajarin terus, jadi sudah tertanam. Ia selalu berdoa sebelum menandatangani kontrak, dan suatu kali ia menolak proyek besar karena syaratnya curang. 2 bulan kemudian proyek itu gagal dan banyak perusahaan lain mencari dia karena reputasinya jujur. Dan dia bercerita selalu diajarin kok Ayu. Tepuk tangan dulu dong untuk Ayu. Itulah kuasa Tuhan bekerja melalui integritas. Firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu di surga. Yang membuat kita, motivasi kita adalah, atau perlu kita garis bawahi, kuasa bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling taat. Sekali lagi, kuasa bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling taat. Nah, ini tahu diri. Biasanya yang ketiga, coba. Ya. Kerendahan hati atau tahu diri dasar untuk tetap menyala dengan hati, rendah hati.
Pesannya demikian. Orang yang penuh Roh Kudus bukan yang paling berapi-api di panggung, tapi yang tahu diri di mana Tuhan dan sesama. Kita melihat beberapa contoh di Alkitab. Daud adalah raja besar, tapi tetap tahu diri di hadapan Tuhan. Makanya mesti teman-teman yang dari mana namanya, dari Kaltim Tara, dari mana semua, mesti ini ya. Bosnya itu ada Pak Sugiarto, ada lagi Pak Heli. Jadi mesti tahu diri juga ya. Ya. Ia menang banyak pertempuran, tapi tetap berkata demikian tahun ini. Aku ini hamba-Mu Tuhan. Di marketplace kita mesti tahu diri. Jangan coba-coba seperti Palo Kengong. Uang cuma 100 juta, dorong semua di saham 100 juta. Nanti semua nggak ada apa-apa, nggak ada semua, bahaya. Jadi tahu diri, jangan coba-coba ikut seperti Palo Kengong. Tahu diri. Jadi kalau mau seperti Palo Kengong, mesti banyak belajar. Besok diberitahu kunci-kunci bagaimana bisa jadi seorang seperti Lo Kengong. Makanya harus datang sebanyak-banyaknya. Tidak ada kata yang tidak datang, terkecuali banjir besar di Malang. Ya, jadi di marketplace kita tahu diri, artinya sadar bahwa semua berkat, semua kemampuan dan koneksi datangnya dari Tuhan, bukan diri sendiri. Firman Tuhan katakan demikian. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, kata-kata yang motivasi kita adalah ini. Orang yang tahu diri tidak akan tersinggung saat tidak dipuji, dan tidak akan sombong saat berhasil. Pak Lo ini contohnya nih. Cuman mau tahu nggak, tadi dalam di meja makan bicara gini, bagi dividen aja, dia dapat dividen satu saham aja 43 miliar. Dia sombong nggak? Enggak tuh. Naik pesawat private nggak ke sini, ke Batu, ke Surabaya. Enggak tuh, sama-sama Pak Vincent naik Garuda. Malah kadang-kadang dimarahin sama dia punya waduh sekali. Pak duduk, jangan di sini Pak, di sana Pak. Itulah Pak Lo Kengong. Tepuk tangan dong. Apalagi Pak Vincent, wah oke punya. Jadi selalu beliau berjalan di dalam kerendahan hati. Saya banyak belajar terhadap beliau. Nah ini kayaknya udah mau habis nih Pak Alex. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus berjalan di dalam kasih, kuasa, dan kerendahan hati. Kasih adalah fondasi dari api Roh Kudus. Dasar hidup seorang FTB MFI di Matius 22, 37, 39 yang sudah dibacakan tadi. Mari teman-teman, kita harus berjalan di dalam kerendahan hati. Saya percaya kita melayani semua orang Tuhan. Ada 3 pelayanan yang paling kita jalankan biasanya. Pertama, melayani pekerjaan Tuhan. Bisa terjadi saat kita melayani pekerjaan Tuhan, timbul kesombongan, timbul mau dihormati, timbul mau dipuji-puji orang. Atau tahap kedua,
kita melayani diri sendiri dan komunitas kita. Saya tidak jabarkan yang kedua, dan yang ketiga yang ini kita harus lakukan adalah kita melayani untuk Tuhan. Kalau kita melayani untuk Tuhan, mau dipuji orang, mau dihargai orang, tidak dihargai orang, mau dimarahin, diservis seperti apa, kita tidak melihat. Karena kita melayani bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan kalau kita melayani untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu sekalian, saya berharap yang di BMFI dan LOM harus ibaratkan kita melayani untuk Tuhan. Saudara melayani di chapter harus punya mindset kita melayani. Saudara melayani di regional juga mindset kita melayani untuk Tuhan. Kita tidak akan mundur, tidak akan pernah kecewa, karena kita tahu kita melayani yang mempunyai surga, yang mempunyai segala-galanya. Kalau keselamatan saja dia bisa berikan, apalagi hal-hal yang lain. Pasti dia bisa memberikan lebih dari itu. Nah, akhirnya ini benar ini Pak Alex. Udah selesai. Kayaknya udah ya, udah benar. Kasih kepada Tuhan menyalakan api. Sekali lagi, ingat, kasih kepada Tuhan menyalakan api, kasih kepada sesama menyebarkan api, dan kasih yang tahu diri menjaga api tetap murni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ya. Sian bisa bantu Sian. Kami membutuhkan kuasa yang daripada Engkau, dan kami mau berjalan di dalam kerendahan hati. Adakah pada hari-hari yang lalu kami tidak berjalan di dalam kasih, kami tidak melakukan kasih yang daripada Engkau, kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki? Maka pada malam hari ini Tuhan mau kita berjalan di dalam kasih, dan kita mendapatkan kuasa yang daripadanya, dan berjalan, melakukan aktivitas kami, melakukan apapun di dalam kerendahan hati. Kalau itu menjadi kerinduan Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu dan kita mau berdoa bersama-sama. Sekali lagi pujian naikkan. Semua
Kau melihat tangan-tangan yang naik ke atas. Anak-anakmu yang mengaku bahwa mereka belum melakukan kasih-Mu yang sempurna. Mereka tidak bisa melakukan kerendahan hati di dalam semua aspek kehidupan mereka. Oleh karena di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi mereka sehingga mereka bisa berjalan di dalam kerendahan hati, dan kasih daripada Engkau menyelimuti seluruh kehidupan dia. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, dan semua pelayanan mereka. Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nggak mau kalah ya. Terima kasih. Terima kasih kepada mungkin bisa sampai nanti besok. Oke, dengan hormat saya panggil Nasional Eksekutif Vice President Bapak Alexander Setiapa Prayoga untuk menyampaikan sedikit sindiran. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang Bapak Handoko Suwito. Haleluya. Tanpa dirasa tidak akan mengakhiri pertemuan kita malam ini. Biar saya dapat berdiri. Haleluya. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Kau sudah berbicara kepada setiap kami FGB Men yang ada di tempat ini melalui anak-Mu yang terkasih Bapak Dari. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kasih-Mu itu boleh melimpahi setiap kami. Kami melayani-Mu Tuhan karena kami mengasihi-Mu, dan kami mau Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada pribadi Roh Kudus-Mu yang akan melimpahi kami dengan api kasih, sehingga kami boleh Tuhan untuk melayani sesama kami dengan kasih-Mu. Dan kami mengucap syukur ya Roh Kudus, Kau juga mengingatkan setiap kami supaya kami melayani dengan kerendahan hati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih mau memakai setiap kami. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mengasihi-Mu dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan buat panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan selalu menyertai kami untuk membuat setiap kami menjadi pribadi-pribadi hamba-Mu yang baik dan setia, yang melakukan tugas yang Kau berikan bagi kami dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Kau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Kau berfirman dan Kau menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan melanjutkan acara Api Unggun dan Rahmat Amal. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami. Dan ketika kami beristirahat,
kami boleh beristirahat di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami percaya kami boleh menikmati rahmat-Mu yang baru setiap hari. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam besar kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan.